لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa di pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rahmat dan kasih sayang pada kita semua untuk selalu menuntun kita berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, sampai kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Di pagi ini kita masuki ayat ke 173 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, dan yang ya, ini untuk isim mausul ya. Ini adalah kata sambung dari bentuk jamak. Dan yang qala, berkata lahum, kepada kalian, annas, manusia, inna nas, sungguh manusia, qad jama'u, sungguh mereka berkumpul, lakum, buat kalian, fasyauhum, maka takutlah kamu kepada mereka, fazadahum, maka bertambah mereka imanan, keimanannya ya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata hasbunallah, maka segalanya cukuplah bagi Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya pelindung. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat terdahulu ya, kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi orang-orang yang telah berada di surga ya, setelah mereka melakukan pembelaan terhadap agama ya, orang-orang yang mati dalam jihad ya. Mereka berada di surga dan mereka bergembira ya dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian justru mereka menanti kedatangan orang-orang yang berjuang ya, di jalan Allah ya, untuk menyampaikan kepada mereka untuk tidak, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya, jangan khawatir dan jangan bersedih dengan perjuangan, karena akhir perjuangan jihad, pembelaan dalam agama ini, Allah berikan jannah, Allah berikan surga kepada mereka. Dan ini sebenarnya tujuan terbesar ya, yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Namun jemaah sekalian dirahmati Allah, di samping itu ya, ada satu kondisi yang Allah sampaikan, bagaimana syaitan dan musuh-musuh kaum muslimin itu memberikan ketakutan terhadap kaum muslimin ya, memasukkan ketakutan terhadap kaum muslimin, sehingga kemudian kita takut untuk membela agama Islam. Ini sangat terasa Pak, betul-betul terasa kalau kita lihat ya, kondisi kaum muslimin pada saat ini atau setiap waktu lah, itu sangat terasa kita takut membela agama Islam ini, padahal pahalanya apa? Yakin nggak itu? Ini nggak cuma Pak Bad yang jawab. Yakin nggak? Ini Quran sampaikan gitu ya, dan ini menjadi sebuah keyakinan. Namun di lapangan ada satu kekuatan syaitan yang membuat kita ragu, membuat kita takut dalam membela
Islam ini. Nah, inilah kita yang Allah sampaikan pada pada ayat 173 ini. Ya Allah menyampaikan siapa sih yang membuat kita takut itu dalam membela Islam itu. Alladzina, dan ya qala lahum, berkata kepada mereka, annas, manusia. Jadi berkata kepada kaum muslimin, maksudnya orang-orang, ya, orang-orang menyampaikan kepada kaum muslimin, ya. Inna nas, manusia, ya, ada banyak orang maksudnya, ya. Qad jama'u, mereka berkumpul lakum, atas kalian, ya. Ada sesuatu kekuatan besar, ya, yang akan menghancurkan kalian, diinformasikan di tengah telinga kaum muslimin, ya, supaya apa? Supaya takut. Ada kekuatan besar yang akan menghancurkan kaum muslimin, gitu. Jadi diinformasikan di telinga para sahabat, di telinga kaum muslimin, supaya kaum muslimin takut, para sahabat takut, ya. Qad jama'u lakum, mereka berkumpul untuk menghancurkan kalian, ya. Kemudian fasyauhum, maka takutlah kalian atas mereka, takutlah kalian atas mereka, nanti kalian akan hancur oleh mereka. Ini yang ditakutkan, ya, yang dibisikkan siapa? Setan dari kalangan manusia dan kalangan jin, dibisikkan, ya. Namun orang yang beriman, Allah katakan fazadahum imanan, bukan takut. Allah menyampaikan di sini, jemaah sekalian, ketika ada ketakutan besar yang ditiupkan, ya, kepada kaum muslimin untuk takut terhadap kekuatan besar, ya, kalau kita melawan, ya, akan menghancurkan kaum muslimin. Lalu ternyata bahasa Quran itu bukan bahasa takut, tapi apa? Fazadahum imanan. Justru orang beriman itu tambah kuat keimanan. Coba sekarang bisa kita lihat, hampir negeri-negeri Islam alasannya kan takut, kan, ya kan? Hampir negeri-negeri Islam semuanya dalam membela Palestina itu khawatir kalau membela nanti negaranya akan dihancurkan, kan, oleh negara besar. Itu sama. Ini padahal sudah diinformasikan Quran. Kondisi seperti ini, kondisi yang menakut-nakutkan itu sudah diinformasikan Quran. Dan rentang sejarah, ya, dalam sejarah yang panjang, jemaah sekalian, justru ketakutan itulah yang membuat bangsa besar jadi jatuh, gitu. Keberanian yang membuat bangsa kecil menjadi hebat. Saya mau tanya, kekuatan Nabi Daud alaihissalam untuk menghancurkan Goliat di Palestina itu kekuatan besar apa kecil? Nabi Daud kecil sekali. Nabi Daud itu, bahkan Nabi Daud pada saat itu juga masih kalau kita masih anak-anak. Dia pun diejek oleh orang-orang Bani Israel, menghadapi kekuatan besar Goliat, kekuatan besar yang dimiliki Filistin pada saat itu, ya. Tapi ada keimanan kuat tentara Daud bahwa Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka walaupun kecil, kan itu, ya. Dan negara besar ketika dia memiliki ketakutan ini juga kalah. Kita punya imperium besar, Pak. Ya, umat Islam dulu punya imperium, kekuasaan besar, ya. Kita pernah kekuasaan besar kita dulu di Baghdad, itu namanya menggetarkan dunia. Kalau udah dengar Baghdad itu, Pak, pada abad keempat itu, dunia takut kepada Baghdad, kaum muslimin, ya. Tapi ketika rasa takut dibenamkan oleh Allah, tentu saja karena kemunafikan kebanyakan kita, ditakutkan, ya. Padahal belum berhadapan, ngerti, ya. Padahal belum berhadapan dengan tentara Mongol, tapi ketakutannya sudah ditancapkan, maka imperium besar kaum muslimin itu jatuh, Pak.
Tapi ketika kekuatan kecil ya dimasukkan ke keberanian ya, waktu itu oleh tentara-tentara muslim yang di Mesir pada saat itu diberikan kekuatan oleh Allah, maka kekuatan besar Mongolia itu dijatuhkan oleh Islam. Jadi intinya apa? Berarti intinya apa nih? Intinya apa? Fazadahum imanan. Intinya di iman ternyata. Dan sejarah membuktikan itu. Artinya bukan hanya kisah itu, sejarah kita punya itu. Sejarah kita punya itu. Ya. Itu. Sejarah kita sudah membuktikan itu semua. Dulu dengan Belanda itu takut semua, Pak. Ya, ada tulisan Surya Ahmad Mansur Atmamiharja, ya, seorang profesor sejarah di Unpad. Itu beliau banyak mengisahkan bagaimana Belanda itu cukup ditakutkan. Ya, Belanda itu cukup ditakutkan menguasai Nusantara, ya, dari mulai Jawa sampai ke Aceh ini. Nyaris tidak ada kekuatan yang mau berani lawan kecuali kelompok-kelompok kecil, ya, yang itu pun tinggal di Aceh saja. Daerah lain pada abad ke-19 itu nyaris sudah nggak ada lagi. Menakutkan. Tapi kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam diberikan rangsangan untuk berani oleh Allah dengan datangnya Jepang. Jepang itu kekuatan besar apa kecil? Bukanlah negara besar. Coba lihat peta Jepang itu kan bukan negara besar Jepang itu. Tapi Jepang punya keberanian samurai yang luar biasa. Ya, diluluh lantahkan sama Jepang kekuatan Belanda di Nusantara, kemudian kekuatan Inggris diluluh lantahkan oleh mereka. Ini yang memancing semangat pemuda-pemuda kaum muslimin bahwa tidak ada kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, ya, kecuali dengan keberanian. Maka pemuda-pemuda Islam baru mulai bangkit, ya. Asbab Jepang masuk, kemudian kaum muslimin di Aceh ini juga berani kembali untuk melawan kekuatan sekutu. Dan alhamdulillah ternyata sekutu tidak berani masuk ke Aceh sampai ke Pangkalan Pangkalan Berandan. Asbab apa? Semangat, ya, heroik. Jadi intinya pada heroik, bukan besar dan kecilnya, tapi semangat membela Islam. Dan inilah yang digerogoti oleh musuh-musuh kaum muslimin. Diberikan takut itu, ya, diberikan takut, ya, sehingga kita biarkan kondisi ini semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.